Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali bertemu saya secara virtual dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10 SMA. Jadi, kali ini kita akan belajar mengenai penyelesaian SPLTV menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Kedua metode ini sering juga disebut dengan metode campuran. Jadi, kita gunakan metode eliminasi terlebih dahulu, kemudian baru kita gunakan metode substitusi, gitu ya. Terus eliminasi itu apa pengertiannya gitu ya? Eliminasi itu adalah menghilangkan suatu variabel gitu. Sedangkan substitusi itu adalah mengganti variabel menggunakan nilai yang sudah diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menyelesaikan SPLTV ini menggunakan metode eliminasi dan substitusi, simak contoh pembahasan soal berikut ini. Nah, di sini sudah saya sediakan contoh permasalahan, yaitu nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan berikut ini adalah gitu ya. Nah, di sini sudah saya sediakan sebuah sistem persamaan linear 3 variabel, di mana persamaan yang pertama itu adalah 4x plus 2y plus 3z sama dengan 7. Kemudian persamaan yang kedua 2x min 3y plus 2z sama dengan 4. Untuk persamaan yang ketiga 5x plus 4y plus 2z sama dengan 7. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita beri nama untuk persamaan-persamaan ini gitu ya. Untuk persamaan yang pertama kita beri nama persamaan 1, kemudian yang kedua kita beri nama persamaan 2, dan yang ketiga kita beri nama persamaan 3. Nah, selanjutnya kita kan mau menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu gitu kan. Maka dari itu triknya adalah sebelum kita mengeliminasi dua buah persamaan, kita cari dulu dalam persamaan-persamaan tersebut itu yang mempunyai koefisien yang sama pada variabelnya gitu ya. Nah, jika kita lihat di sini pada persamaan 2 dan 3, di sini sudah ada variabel Z yang koefisiennya sama. Di sini 2, di sini 2. Nah, ini kita eliminasi dulu. Gitu ya, supaya lebih memudahkan langkah kalian. Kita cari koefisien yang sama besar pada variabel-variabelnya lalu kita eliminasi. Berarti langkah selanjutnya yaitu adalah eliminasi persamaan 2 dan 3, ya kan? Nah, kita tulis kembali persamaan 2 yaitu 2x min 3y plus 2z sama dengan 4. Kemudian persamaan yang ketiganya yaitu 5x plus 4y plus 2z sama dengan 7. Gitu kan? Nah, kita perhatikan di sini kan kita mau mengeliminasi variabel z, di mana variabel z koefisiennya di sini kan positif 2. Kemudian yang persamaan ketiga di sini kan positif 2 juga. Sama-sama positif. Artinya kalau sama-sama positif ketika kita mau menghilangkan, berarti kita tinggal kurangkan saja. Gitu ya. Kalau berbeda tanda, maka kita tambahkan. Gitu. Terus kalau belum sama bagaimana? Kita samakan terlebih dahulu. Nah, berhubung di sini variabelnya sama, koefisiennya sama, kemudian tandanya sudah juga sama ya, sama-sama positif, maka kita tinggal kurangkan saja. Gitu ya. Nah, kemudian 2x dikurangi dengan 5x itu hasilnya adalah min 3x. Kemudian min 3y dikurangi dengan 4y itu sama dengan min 7y. 2z dikurangi 2z itu sama dengan 0 ya, habis ya. Kemudian sama dengan 4 dikurangi 7 itu sama dengan negatif 3. Oke. Nah, bentuk ini tuh masih dalam bentuk yang negatif, artinya kurang bagus gitu ya. Di sini min 3x min 7y sama dengan min 3. Terus bagaimana caranya? Kita kalikan dengan negatif 1 semuanya, gitu ya. Baik min 3x, min 7y dan min 3 di sini tuh kita kalikan dengan negatif 1 supaya positif gitu ya. Sehingga hasilnya jadinya min 3x dikalikan min 1 yaitu 3x, min 7y dikalikan min 1 yaitu positif 7y, sama dengan min 3 dikalikan dengan min 1 sama dengan 3. Oke. Nah, kita namai juga persamaan ini kan, ini persamaan sudah sederhana nih, dua variabel. Kita namai dong. Di sini kan udah ada persamaan 3, maka lanjutnya adalah ini merupakan persamaan keempat. Oke. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan atau menemukan persamaan yang keempat, maka kita cari satu buah persamaan yang sama, linear dua variabel di mana variabel x dan y, dengan mengeliminasi persamaan yang lain. Ya, boleh 1, 2, boleh 1 dan 3 gitu ya. Tapi yang kita eliminasi tetap Z, karena yang tadi kan kita eliminasi Z, maka kita cari dua buah persamaan, kita eliminasi Z-nya juga supaya kita menemukan dua variabel X dan Y gitu ya. Nah, sekarang saya akan memilih eliminasi persamaan 1 dan 2.
gitu ya. Nah, persamaan 1 itu kan 4x plus 2y plus 3z sama dengan 7. Kemudian persamaan kedua yaitu 2x min 3y plus 2z sama dengan 4. Oke, seperti ini kan. Nah, kita kan mau mengeliminasi variabel z. Oke, di mana variabel z di sini kan koefisiennya belum sama. Di sini 3, kemudian di sini 2. Terus bagaimana kita samakan? Kita ubah menjadi berapa ini? Ya, kita ubah menjadi 6 ya. Maka dari itu, kalau kita ubah menjadi 6, yang atas ini semuanya kita kalikan dengan 2. Kan 3z kali 2 kan 6z gitu ya. Kemudian yang bawah ini kita kalikan dengan 3. 2z kali 3 kan 6z. Nanti kalau dikurangkan kan habis hasilnya gitu ya. Maka dari itu semuanya dikalikan dengan 2 untuk persamaan yang pertama ini. 4x kali 2 8x. Kemudian positif 2y kali 2 sama dengan 4y. Dan 3z dikali 2 sama dengan 6z sama dengan 7 dikali 2 yaitu 14. Kemudian untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. 2x dikalikan dengan 3 yaitu 6x. Kemudian min 3y dikalikan 3 itu sama dengan min 9y. Dan positif 2z dikalikan dengan 3 sama dengan positif 6z sama dengan 4 dikalikan dengan 3 sama dengan 12. Oke, kita lihat koefisien dari variabel z-nya yang mau kita eliminasi. Di sini udah positif, di sini udah positif ya, sama-sama positif. Maka dari itu kita tinggal kurangkan saja. Gitu ya. Oke, kita kurangkan. 8x dikurangi dengan 6x hasilnya adalah 2x, gitu ya. 4y dikurangi dengan min 9y. Artinya apa? 4y ditambah dengan 9y. Jadinya adalah plus 13y. 6z dikurangi 6z habis. Kemudian sama dengan 14 dikurangi 12 yaitu 2. Gitu ya. Jadi persamaan yang baru yaitu 2x plus 13y sama dengan 2. Kita namakan ini adalah persamaan yang kelima. Oke. Nah, kita udah mempunyai dua buah persamaan, dua variabel x dan y, maka kita eliminasi persamaan 4 dan 5 ini untuk menemukan salah satu nilai dari variabel baik x maupun y, gitu ya. Maka kita eliminasi persamaan 4 dan 5, gitu ya. Kita tulis dulu persamaan 4-nya yaitu 3x plus 7y sama dengan 3. Kemudian persamaan yang kelima yaitu 2x plus 13y sama dengan 2. Nah, kita mau mengeliminasi yang mana nih? Antara variabel y atau variabel x gitu ya. Lebih mudah variabel x-nya yang kita eliminasi. Tapi di sini kan belum sama. Di sini kan koefisiennya 3, di sini 2 nih. Maka harus kita samakan. Kita jadikan berapa nih 3 dan 2? Jadikan 6 ya. Maka dari itu untuk persamaan yang atas ini, persamaan yang keempat kita kalikan dengan 2. Dan persamaan yang bawah yang 5 ini kita kalikan dengan 3 ya. Supaya nanti x-nya bisa kita eliminasi gitu. Oke. Ketika udah dikalikan dengan 2, persamaan 3x plus 7y sama dengan 3 jadinya adalah 6x plus 14y sama dengan 6. Ya, kita kalikan 2 semuanya. Kemudian yang bawah kita kalikan 3 nih. 2x kali 3x, 6x, 13y kali 3 yaitu 39y, 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, kita akan mengeliminasi variabel x-nya. Udah sama nih. Karena tandanya sama-sama positif, maka kita tinggal mengurangkan saja, gitu ya. Hasilnya adalah 6x dikurangi 6x kan habis. Oke, kemudian 14y dikurangi dengan 39y, itu hasilnya adalah min 25y sama dengan 6 dikurangi 6 yaitu 0 ya. Oke, sehingga kita dapat menemukan y itu sama dengan 0 dibagi dengan min 25 sama dengan 0. Nah, y sudah ketemu 0. Oke, y-nya ketemu 0. Maka dari itu kita dapat menentukan variabel x dari persamaan 4 atau persamaan 5 ini dengan cara mensubstitusikan y sama dengan 0. Gitu ya. Kita sekarang menggunakan substitusi karena sudah ketemu salah satu nilai dari variabel yaitu y sama dengan 0 untuk mencari atau menentukan variabel yang lain gitu ya. Nah, di sini saya akan mensubstitusikan nilai y ke persamaan 4. Gitu ya. Saya pilih persamaan 4. Sebenarnya boleh-boleh aja kalian pilih persamaan 4 atau persamaan 5. Tapi di sini saya akan mensubstitusikan nilai y ke dalam persamaan 4 gitu ya. Kita tulis untuk persamaan yang keempat yaitu 3x plus 7y sama dengan 3. Lalu kita substitusikan nilai y-nya. Y-nya kan 0.
Maka dari itu di sini 3x tetap plus 7 dikali y, y-nya 0, berarti 7 kali 0 sama dengan 3, gitu kan? Nah, sekarang 3x plus 0 ya sama dengan 3x gitu kan? Sama dengan 3. 3x sama dengan 3, maka x-nya berapa? Yaitu 3 dibagi dengan 3. Ketemu x-nya sama dengan 1. Oke, y sudah ketemu sama dengan 0 dan x sama dengan 1 juga. Maka kita dapat menentukan variabel yang lain, yaitu variabel z, ya kan? Yang belum ketemu itu kan variabel z ya. Dengan cara mensubstitusikan nilai x dan y ke persamaan di sini yang memuat variabel z. Oke, kita bisa pilih persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, bebas gitu ya. Nah, di sini saya akan mensubstitusikan nilai x dan nilai y ke persamaan 1 untuk menemukan nilai dari variabel z gitu ya. Maka dari itu kita tulis untuk persamaan yang pertama dulu itu adalah 4x plus 2y plus 3z sama dengan 7. Oke. 4x berarti x-nya berapa? 1 kan? 4 kali 1 ditambah dengan 2y, y-nya berapa? 0. 2 kali 0 ditambah dengan 3z sama dengan 7. Oke. 4 kali 1 berapa? 4 ya. Oke. Tambah 2 dikali 0, 0 kan? Plus 3z berarti kan di sini kan jadinya 4 plus 3z sama dengan 7. Maka 3z itu sama dengan 7, 4-nya pindah ruas ke kanan jadi pengurang. 3z sama dengan 7 dikurangi dengan 4. Oke, disederhanakan 3z sama dengan 3. Maka z sama dengan 3 dibagi dengan 3, yaitu z-nya sama dengan 1. Oke. Nah, kalau udah ketemu HP-nya itu kan x, y, z. Berarti x1, y0, z1. Berarti 1,0,1. Nah, kalau sudah ketemu HP seperti ini, jangan lupa kalian untuk mengecek kebenaran dari HP ini. Himpunan penyelesaian caranya bagaimana? Kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan. Gitu ya. HP-nya kan 101, berarti X-nya 1. 4 dikali 1, 4. Ditambah dengan 2 dikali 0, 0. Berarti 4 tambah 0, itu 4 ya. Tambah 3 dikali Z. Z-nya kan 1, berarti 3. Tadi kan 4. 4 tambah 3 sama dengan 7. Oke, betul. Berarti terpenuhi nih. Oke, untuk himpunan penyelesaian 1,0,1 itu memenuhi sistem persamaan linear 3 variabel yang ditanyakan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas contoh tipe soal yang lain gitu ya. Himpunan penyelesaian dari SPLTV. Di sini sudah saya sediakan SPLTV, yaitu persamaan yang pertama x plus y plus z sama dengan 2, kemudian y plus 3z sama dengan 5, dan 4z sama dengan 8. Seperti tadi, kita beri nama dulu untuk persamaan-persamaan yang ada dalam sistem tersebut gitu ya. Untuk yang pertama kita beri nama persamaan 1, kemudian yang kedua persamaan 2, yang ketiga persamaan 3. Oke. Nah, trik untuk menyelesaikan ini gitu ya, untuk tipe-tipe soal seperti ini tuh anak-anak silahkan lihat atau kerjakan terlebih dahulu di mana persamaan yang memuat variabel paling sedikit. Tuh ya. Ini di sini kan persamaan yang pertama variabelnya 3. Persamaan yang kedua variabelnya 2, y dan z. Persamaan yang ketiga variabelnya cuma 1, yaitu z aja. Berarti dari persamaan ketiga sebenarnya kita itu dapat menentukan nilai z dari persamaan yang ketiga, gitu kan? Sehingga kan diperoleh 4z sama dengan 8, gitu kan? Maka z itu kan sama dengan 8 dibagi dengan 4, gitu kan? Karena ini 4z itu artinya 4 kali z. Berarti dipindah ruas ke kanan jadi pembagi 4-nya. Z sama dengan 8 bagi 4, yaitu 2. Nah, ketika udah ketemu Z-nya sama dengan 2, kita bisa substitusikan Z ini ke persamaan yang lain untuk menentukan variabel yang lain gitu ya. Nah, Z sama dengan 2, kita boleh mensubstitusikan Z ke dalam persamaan 2 supaya nanti kita menemukan nilai Y gitu ya. Maka langkah selanjutnya yaitu substitusikan nilai Z ke persamaan 2 untuk menentukan nilai Y ya. Oke, Y plus 3Z sama dengan 5 kan? Oke, sehingga Y plus 3Z, 3 dikali dengan 2 sama dengan 5. Y plus 6 sama dengan 5, sehingga Y-nya sama dengan 5 dikurangi dengan 6, yaitu negatif 1. Nah, Z udah ketemu 2, Y udah ketemu negatif 1, maka kita dapat menentukan nilai X dari persamaan 1. Kita substitusikan untuk semuanya, Z-nya dan Y-nya ke persamaan 1. Gitu kan?
Substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan 1. Kita tulis untuk persamaan satunya, X plus Y plus Z sama dengan 2. Oke, sehingga X plus Y-nya berapa? Negatif 1 kan? Ditambah Z-nya berapa? 2. Tambah 2 sama dengan 2. Sehingga X ini min 1 plus 2. Berarti positif 1. Berarti X plus 1 sama dengan 2. Sehingga X sama dengan 2 dikurangi dengan 1. X ketemu 1. Oke, X sama dengan 1, Y min 1, Z 2. Berarti itu HP-nya. Nah, jangan lupa untuk mengeceknya ke dalam sistem persamaan itu ya. Coba kita cek. X-nya 1, berarti 1 ditambah dengan min 1. 1 tambah min 1 itu 0. Kemudian ditambah dengan Z 2. 0 tambah 2, 2. Oke, memenuhi nih. Untuk yang persamaan yang 2, coba cek aja. Y min 1 kan, ditambah dengan 3 dikali Z. 3 dikali 2 itu 6. Min 1 tambah 6 yaitu 5. Oke, memenuhi semuanya. 4 dikali Z. Z berapa? 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke, berarti untuk himpunan penyelesaian dari SPLTV ini adalah 1, min 1,2.